Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat. Pada hari ini kita akan belajar materi pendidikan agama Islam. Simak baik-baik ya. Tadi kita sudah menyaksikan planet-planet dan tata surya yang berputar sesuai dengan porosnya. Bagaimana jika planet-planet dan tata surya termasuk bumi berhenti berputar? Nah, kali ini kita akan belajar dengan tema ketika bumi berhenti berputar. Baik anak-anakku yang solih dan solihah, sebelum kita lanjut ke pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Baik anak-anak, apakah hari ini ada yang tidak masuk? Masuk semua ya? Terima kasih. Selanjutnya Bapak akan membacakan kompetensi dasar pada hari ini. Yang pertama yaitu meyakini adanya hari akhir sebagai implementasi dari pemahaman rukun iman. Yang kedua, menunjukkan perilaku rendah hati yang mencerminkan iman kepada hari akhir. Yang ketiga, memahami hikmah beriman kepada hari akhir yang dapat membentuk perilaku akhlak mulia. Yang keempat, menunjukkan contoh hikmah beriman kepada hari akhir yang dapat membentuk perilaku akhlak mulia. Adapun indikator pencapaian kompetensi pada hari ini, setelah anak-anak melakukan pembelajaran hari ini, diharapkan anak-anak dapat meyakini adanya hari akhir sebagai implementasi dari pemahaman rukun iman. Yang kedua, anak-anak diharapkan dapat menunjukkan perilaku rendah hati yang mencerminkan iman kepada hari akhir. Yang ketiga, memahami hikmah beriman kepada hari akhir yang dapat membentuk perilaku akhlak mulia. Dan yang keempat, anak-anak dapat menunjukkan contoh hikmah beriman kepada hari akhir yang dapat membentuk perilaku akhlak mulia. 5 hal yang akan kita pelajari pada hari ini. Yang pertama yaitu makna hari kiamat. Yang kedua, macam-macam hari kiamat. Yang ketiga, periode-periode hari kiamat. Yang keempat, tanda-tanda hari kiamat. Dan yang kelima, hikmah dari hari kiamat. Anak-anakku, mari kita belajar tentang makna hari kiamat. Anak-anakku, apakah sudah ada yang tahu apa itu hari kiamat? Ya, betul. Hari kiamat adalah peristiwa hancurnya seluruh alam beserta isinya. Alam semesta hancur lebur dan makhluk yang ada di dalamnya semuanya mati, termasuk manusia. Tak ada satupun yang hidup kecuali yang maha kekal, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari kiamat tidak ada yang tahu kapan datangnya. Hanya Allah saja yang tahu kapan hari kiamat datang. Namun kita semua harus percaya dan beriman kepada hari kiamat, bahwa hari kiamat itu benar-benar ada. Anak-anakku, tentang hari kiamat ini, ayat-ayat Al-Quran sudah menjelaskan tentang hari kiamat.
Salah satunya adalah Quran surat Al-Qari'ah ayat 1 sampai ayat 5. Mari kita baca bersama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'atu mal-Qari'ah wa ma adraka mal-Qari'ah. Yawma yakunun nasu kal-farashil mabthur wa takunul jibalu kal-'ihnil manfush. Yang artinya Al-Qari'ah, hari kiamat. Mal-Qari'ah, apakah hari kiamat itu? Wa ma adraka mal-Qari'ah, tahukah kamu apakah hari kiamat itu? Yauma yakunun nasu kal-farashil mabthur, pada hari itu manusia seperti anai-anai yang bertebaran. Wa takunul jibalu kal-'ihnil manfush, dan gunung-gunung seperti bulu yang berhembur-hemburan. Itulah makna atau pengertian dari hari kiamat, anak-anakku. Selanjutnya kita akan belajar tentang macam-macam hari kiamat. Anak-anak yang solih dan solihah, macam-macam hari kiamat itu ada berapa, anak-anak? Benar sekali, macam-macam hari kiamat itu ada dua. Yang pertama yaitu kiamat sugro, yang kedua yaitu kiamat kubro. Kiamat sugro itu apa, anak-anak? Kiamat sugro adalah kiamat kecil atau peristiwa hancurnya alam atau makhluk di sekitar kita. Contohnya apa, anak-anak? Yang pertama contohnya adalah gunung meletus. Yang kedua contohnya banjir. Yang ketiga gempa bumi dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua adalah kiamat kubro. Kiamat kubro merupakan kiamat yang besar. Artinya kiamat kubro adalah peristiwa hancurnya seluruh alam semesta beserta isinya. Anak-anak, marilah kita simak video ilustrasi berikut ini. Nah, itulah anak-anak video ilustrasi tentang kiamat. Kita sudah bisa mengetahui dan menggambarkan bahwa hari kiamat merupakan hari peristiwa yang sangat luar biasa. Selanjutnya kita akan belajar tentang periode-periode hari kiamat. Periode-periode hari kiamat ini sering juga disebut sebagai nama-nama lain hari kiamat. Ketika kiamat sudah datang, manusia akan dibangkitkan kembali oleh Allah. Di sini disebut dengan Yaumul Ba'ats. Setelah manusia dibangkitkan oleh Allah, maka manusia akan dikumpulkan oleh Allah di padang mahsyar, yaitu disebut dengan Yaumul Hasyr. Ketika dikumpulkan di padang mahsyar ini, manusia akan dimintai pertanggungjawaban atas amalan-amalan selama di dunia. Mereka akan menerima buku catatan amal kebaikan dan keburukan.
amal perbuatannya akan dihitung oleh Allah, dan di sini disebut dengan yaumul hisab. Setelah amalan-amalan ini dihitung, kemudian Allah Subhanahu wa taala menimbang amalan-amalan tersebut, dan di sini disebut dengan yaumul mizan. Setelah amalan-amalan ini ditimbang, maka apabila amalan kebaikan lebih berat daripada amal keburukannya, maka surga menantinya. Tetapi sebaliknya anak-anak, apabila amalan keburukan ini lebih berat daripada amalan kebaikannya, maka neraka menantinya. Ini disebut dengan yaumul jaza. Nah anak-anak, itulah periode-periode hari kiamat. Selanjutnya kita akan membahas tentang tanda-tanda hari kiamat. Anak-anakku yang soleh dan solehah, seperti halnya gunung-gunung yang akan meletus, itu juga akan terlihat atau tampak tanda-tandanya, seperti suara yang bergemuruh dan binatang-binatang liar yang pada turun. Begitupun juga hari kiamat. Tanda-tanda hari kiamat itu ada dua, tanda-tanda yang kecil dan tanda-tanda yang besar. Tanda-tanda kiamat yang kecil, yang pertama, banyaknya ulama yang wafat. Yang kedua, ilmu agama tidak dianggap penting. Yang ketiga, maksiat terang-terangan dan kejahatan merajalela. Yang keempat, banyaknya perilaku perempuan yang menyerupai laki-laki, dan sebaliknya, laki-laki perilakunya menyerupai dengan perilaku perempuan. Tanda-tanda kiamat yang besar, di antaranya adalah terbitnya matahari dari arah barat, kemudian munculnya Dajjal, kemudian munculnya Ya'juj dan Ma'juj, dan munculnya Isa bin Maryam, dan lain sebagainya. Nah, itulah tanda-tanda hari kiamat. Sekarang kita akan membahas hikmah dari hari kiamat. Anak-anakku yang soleh dan solehah, sekarang kita masuki hikmah hari kiamat. Hikmah hari kiamat diantaranya yang pertama adalah kita bertambah semangat dalam melakukan amalan kebaikan, dan kita menghindari amalan-amalan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kita membiasakan diri dengan akhlakul karim. Yang ketiga, kita dapat menjaga dari sifat sombong dan lain sebagainya. Setelah melakukan pembelajaran pada hari ini tentang hari kiamat, anak-anak diharapkan mempunyai sikap. Yang pertama, aku selalu meyakini adanya hari kiamat. Yang kedua, aku selalu bersemangat untuk melakukan amal kebaikan. Dan yang terakhir, aku selalu membiasakan diri dengan akhlakul karimah. Anak-anak, selanjutnya sebagai evaluasi pembelajaran pada hari ini, mari kita kerjakan soal-soal berikut ini. Saya bacakan ya. Nomor 1, apa makna atau pengertian hari kiamat? Yang kedua, sebutkan dan berikan contoh macam-macam hari kiamat. Yang ketiga, sebutkan periode-periode hari kiamat. Yang keempat, sebutkan tanda-tanda hari kiamat. Yang terakhir, yang kelima, yaitu sebutkan 3 hikmah dari hari kiamat. Anak-anakku yang saya cintai, mungkin video pembelajaran kali ini cukup. Kita lanjut ke hari berikutnya. Tetap semangat belajar anak-anakku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.